بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز الدعاء جماعة بعد الصلاة؟ لا، الدعاء جماعة بعد الصلاة بدعة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء الراشدين كان يدعو بعد الصلاة جماعة والناس يؤمنون، فدل ذلك على أن هذه الطريقة طريقة مبتدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسأل سؤالا آخر فيقول: هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ أيضا نقول: إذا كان واحد سيقرأ والباقي يستمع يجوز، أما إذا كانوا سيقرؤون كلهم في وقت واحد يشوش بعضهم على بعض فهذه طريقة مبتدعة لا تجوز. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ada Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'a as-sauti bidzikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir, hina yansarifun nas minal maktubah, ketika bubarnya orang-orang daripada melaksanakan sholat fardu, kana ala ahli Nabi SAW, ada itu terjadi mengangkat suara berzikir ketika selesai sholat, ada di zamannya Rasulullah SAW. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu, Ibn Abbas menekankan berkata, aku benar-benar tahu dan kenal idzan sharafu bidzalik, kalau sudah orang-orang di zamannya Nabi bubar daripada sholat dengan id sami'tuhu, idza sami'tuhu, jika aku mendengarkan mengangkat suara berzikir. Ini dalil bahwa tidak ada pelarangan untuk mengangkat suara berzikir. Tidak ada pelarangan, ini buktinya. Para sahabat di zamannya Nabi kalau sudah selesai sholat, mereka mengangkat suara berzikir. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Kemudian bagaimana di Al-Quran, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Bagaimana? Itu kita harus pahami. Wala tajhar itu bukan tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh menjerit-jerit. Dalilnya apa? Wala tukhafit biha, jangan juga kamu tadi itu samarkan sampai enggak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, yang sekiranya tengah-tengah. Menjerit-jerit enggak benar, itu enggak sopan namanya. Dan beberapa hal memang diperintahkan, malah disunahkan untuk jahar, seperti dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Artinya tidak ada larangan. Dan itu wajar di zamannya Rasulullah mengangkat suara dengan berzikir. Dalam hadis yang sudah umum, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa orang yang menyebut aku di dirinya sendiri, aku Allah menyebut dia pada zatku. Siapa yang menyebut aku di halayak, maka aku Allah menyebut dia ada di halayak yang lebih baik daripada dia halayaknya. Kalau di halayak berarti dengan suara terangkat kan? Berapa banyak itu sahabat Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis, Nabi itu dalam sujudnya, dalam zikirnya membaca ini, Nabi itu membaca itu. Bukan berarti Nabi mengajari, tapi mereka sahabat mendengar. Lah kalau mendengar berarti terangkat suaranya kan? Berarti diangkat suaranya oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat mendengarkan. Ada yang Nabi mengajarkan, ada yang sahabat mendengar. Lah kalau sudah mendengar berarti diangkat suaranya.
Dalam hadis yang sudah umum juga, majtama'a qaumun yadhkurunallah taala. Tidak ada sekelompok manusia berkumpul mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau ada manusia berkumpul kemudian berzikir sendiri-sendiri gitu? Tidak ada suaranya. Berkumpul berzikir bersama-sama. Bagaimana? Apakah masuk neraka? Enggak. Kalau berkumpul untuk berzikir bersama-sama masuk neraka? Enggak. Hafathumul malaika, akan dihadiri ditari oleh para malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa nazalat 'alaihis sakinah, akan turun kepada mereka sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut orang yang ada di sana. Subhanallah. Aneh sekali kalau dikatakan orang kalau berzikir mengangkat suara tadi itu bisa masuk neraka itu. Berzikir masuk neraka. Anda bisa bayangkan? Yang main domino aja nggak boleh kita vonis masuk neraka kok. Yang main kartu, main sepak bola nggak boleh kita vonis masuk neraka. Kemudian orang yang berzikir dengan mengangkat suara bersama-sama kemudian dikatakan sesat masuk neraka. Ajib. Padahal itu semuanya dilakukan oleh para sahabat. Pernah Rasulullah SAW menemui beberapa sahabat lagi duduk. Kata Nabi, "Ma ajlasakum?" Apa yang buat kamu duduk di sini? Merasa sahabat menyatakan, kami bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, kami mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Allahi ma ajlasukum illa dzak?" Demi Allah, benar kamu tidak duduk kecuali untuk itu? Tidak membuat kamu itu kumpul duduk bersama untuk itu, kecuali untuk itu? Maka mereka menyatakan, "Allahi ma ajlasna illa dzak." Demi Allah, aku tidak duduk kecuali untuk itu ya Rasul. Kami tidak duduk kecuali untuk itu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Amma inilah astahlifukum tuhmatan lakum." Aku ini bukan karena ragu, kok nyumpah-nyumpah kamu ini. Tapi aku ini heran. Fa innallahi yuhai bikumul malaikah. Karena tadi Jibril datang kepada aku memberi kabar, Allah bangga terhadap kamu dan membanggakan kamu semuanya di hadapan para malaikat. Syuf. Bersyukur, berzikir kepada Allah dengan berkumpul di satu majlis, Allah membanggakan itu majlis di hadapan para malaikat, dikatakan masuk neraka. Ajib. Seakan-akan lebih mengenal yang masuk neraka daripada Muhammad bin Abdullah. Memangnya sudah pernah ngelihat neraka dia? Pernah masuk? Kok bisa tahu semuanya yang akan masuk neraka? Nah. Baik. Hadis yang lain. Allah. An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, qala kunna nusalli yawman wara'an nabi. Kata Rifa'ah, kami salat satu hari di belakang Rasulullah, artinya di makmum. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepala beliau minar rak'ah, daripada ruku', qala, maka Nabi mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Faqala rajulun, maka ada seorang di antara makmumnya Nabi berkata begini, Rabbana, membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamman sharafa, maka ketika setelah selesai salat, qala manil mutakallim. Nabi menyatakan, siapa orang yang berbicara itu? Berarti Nabi tidak membaca itu. Sahabat yang lainnya tidak membaca itu. Bacaannya lain. Tidak sama ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Siapa yang baca itu? Kata Nabi. Qala ana, aku ya Rasulullah yang baca itu. Bagaimana Nabi menyatakan? Kamu tidak baca seperti bacaanku, masuk neraka, begitu. Bid'ah itu, karena aku tidak membaca.
Begitu? Tidak. Nabi menyatakan, qala laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat ada 30 malaikat lebih, semuanya mencatat siapa yang lebih awal mencatat pahalanya. Allahu Akbar. Hadis ini menerangkan bagaimana orang tadi itu di dalam beribadah kepada Allah itu boleh dengan macam-macam ibadah, semenjak ibadah itu tidak melanggar syariat. Lihat ini, di zamannya Nabi ada, dalam hidupnya Rasulullah, sahabat membaca doa yang tidak dibaca oleh beliau. Nabi pun merestui, Nabi pun mengiyakan. Nah kok sekarang kita ada sighat salawat ini bid'ah karena tidak pernah dibaca oleh Nabi dan sahabat. Ada sighat istighfar ini bid'ah karena tidak dibaca oleh Nabi dan sahabat. Ini apa ini? Zamannya Nabi boleh. Tidak ada yang melarang. Hah? Banyak sekali itu. Bagaimana mereka para sahabat. Sayyidina Umar sendiri gunutnya kadang-kadang lain. Karena itu jangan kita gerusa-gerusu kalau menghukum. Bacaan hadis sampai tuntas dulu. Jangan baca hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, semuanya akhirnya masuk neraka orang itu. Baca hadis sampai tuntas dulu supaya paham. Akhirnya keliru dong kalau gitu. Nabi SAW menyatakan begini. Kenapa? Yang tidak dilakukan oleh beliau itu tidak boleh kita lakukan. Keliru kalau begitu. Nabi menyatakan malaikat mencatat. Nabi merestui. Nah, ada juga sahabat yang dilaporkan kepada Nabi. Kenapa? Selalu baca surat Al-Ikhlas. Selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW menegur, kenapa kamu baca Ikhlas? Ya aku senang karena di situ ada sifatul Rahman. Ya Rasulullah. Jadi ada menyatakan baca surat Al-Ikhlas setiap surat Fatihah, ada menyatakan baca surat yang lainnya ditambahi surat Al-Ikhlas. Baca Wadduha, Al-Ikhlas lagi, baca Al-Ikhlas, terus begitu. Maka Nabi SAW menyatakan, bagaimana? Masuk neraka dia? Dia baca itu karena cinta kepada Allah. Dia baca itu karena cinta kepada Allah, bukan karena mengada-ngada. Maka Nabi menyatakan hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu senang baca surat Al-Ikhlas akhirnya membuat kamu masuk surga Allah. Loh. Tanya sama orang yang membaca sholawat itu, kenapa kamu baca sholawat itu? Karena cinta kepada Nabi. Tanya kepada mereka, kenapa baca itu? Karena cinta kepada Allah. Lah kok dikatakan masuk neraka? Ajib. Karena itu kita jangan gerusa-gerusu. Kita ini harus paham di dalam menghukum. Istimbatnya itu harus mengerti. Bagaimana itu istimbat tahrim, dalam mengharamkan itu harus tahu bagaimana pengambilannya. Itu harus ada wurudun nahi di Al-Quran atau hadis. Jangan mengharamkan kalau nggak ada nahi di Al-Quran dan hadis. Asal-asalan, itu namanya muhdats, itu namanya membuat-buat dalam urusan agama itu. Enggak diharamkan oleh Allah dan Rasul, mengharamkan sendiri. Memangnya syari' dia? Memangnya dia yang membuat syariat. Nah, inilah kekeliruan yang ada pada sebagian orang tadi itu. Udahlah, enggak usah terlalu kaku orang tadi itu. Kita harus mengerti bagaimana cara di dalam menghukum. Kalau enggak perkara saya tidak mau kecuali yang dilakukan oleh Nabi, monggo bagus. Tapi yang nggak benar masuk neraka kalau melakukan itu. Ini yang nggak benar ini. Sesat, kafir kalau melakukan itu. Ini yang nggak benar ini. Nah, cobalah Anda pikirkan dengan akal yang jernih, dengan nurani yang bagus, maka Anda akan paham bahwa mengkufurkan orang itu adalah satu tuduhan yang sangat jelek. Nggak boleh, bahaya itu. Nuduh orang zina aja nggak bener, nuduh orang minum khamar aja nggak bener kalau nggak ada saksi, nggak terbukti. Nuduh syirik, nuduh kafir lagi. Orang berzikir kafir syirik, kafir syirik. Gampang apa mensyirikkan orang, mengkafirkan orang?
Nuduh itu nggak boleh, hati-hati. Karena itu pahami benar, maka Anda akan bisa hidup bermasyarakat, Anda akan tidak membuat yang lainnya tersinggung, Anda akan menjalin ukhuwah antara umat Islam, Anda akan bisa menghargai yang lainnya, Anda akan bisa membantu dalam kebaikan, Anda akan bisa bersatu, Anda akan bisa menghormati yang lainnya, menghargai yang lainnya, Anda bisa hidup berdampingan, tidak ada permusuhan, tidak ada saling jengkel, tidak ada saling benci, tidak ada saling mengkritik. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilzam bab rabbik واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحادث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون لو علم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومرحبا وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى روح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن من دين. ثم رجل مجل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن مدير علي من علي خلق الإسلام وسيد العظم البقي المقدم محمد بن علي جزالتنا نبي علي والغيور ما أخواني وابن علي محمد مال الدويلة من قبل ذن أحمد الرحمن السقاب وأوسوف سكران وابن علي وشهاب الدين قد بملأ عبد الله العدوس الأكبر وابن أبو بكر عدين بن محضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن زبر ما فخر وشوبة بن سالم علي بن سالم قد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن رسول الشيخ خليل بن كثير الشهاد والحداد. ثم قد برد الشاب الجيلاني وحب علي بن محمد إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ثم إلى كافة الأولياء والصالحين بكل حالة أرواحهم من مشارق الأرض والخصوص محمد بن هادي السقاف بن حبيب جعفر بن السقاف سلم سلوه بن ومن حضر بعد من جماعة جزابنا والحقا مشر مخلوق كرام مشاكل توحيد مشر مخلوق ومشر بن مشر بن والدينا وليكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وتعالينا وعليكم العارفين. بقينا وإيكم في الدين واجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشهيدا لنا لا شاهدا علينا. وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من يستمعوا قوله فاتبعونا حسنا ورزقنا وإياكم كما المحبة المتابعة على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا وعلى هدي أكونية صالحة وما نسافه الآباء وما نواه الصالحون في قراءة البخاري نويناهم وقصر قصرنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.